Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, setiap muslim tentu menginginkan menginjakan kaki di tanah haram. Setiap jiwa yang beriman tentu sungguh merindukan melihat Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Setiap insan yang bertakwa pun ingin menyempurnakan rukun Islam yang kelima, apalagi jika sudah memiliki kemampuan harta dan fisik. Ketika keinginan ini tercapai dan telah menempuh ibadah haji, seharusnya seseorang yang melakukannya menjadi lebih baik setelah itu. Namun tidak sedikit yang setelah berhaji kondisinya sama saja atau bahkan imannya menurun dari sebelumnya. Padahal sebaik-baik haji adalah haji yang mabrur karena balasannya adalah surga. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa menggapai haji yang mabrur? Nah pemirsa, memasuki musim haji ini insya Allah hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik terkait surga untuk haji mabrur. Seperti biasa untuk bahasnya sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir ini setelah jumpa mungkin lumayan lama ya Pak Kiai. Semenjak bulan puasa. Semenjak bulan puasa akhirnya bisa ketemu lagi, bisa Masya ketemu Allah. lagi. Dalam kondisi sehat. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Kiai Faiz melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, ini memasuki musim ibadah haji. Yang selalu biasanya kita sampaikan kepada mungkin saudara, kerabat gitu ya, atau keluarga yang akan menaikkan ibadah haji, semoga menjadi haji yang mabrur. Ya. Nah sebenarnya kalau kita melihat definisi haji mabrur sendiri itu seperti apa sih? Secara sederhana, haji mabrur itu adalah ibadah haji yang dilakukan dengan penuh kesempurnaan lahir dan batin. Semua konsep ibadah di dalam agama itu selalu menggabungkan 3 konsep kesatuan. Kita belajar dulu yang namanya rukun iman. Kita belajar namanya rukun Islam. Di sana juga ada yang namanya ihsan. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Dalam keseharian kita juga belajar dari guru-guru kita, ada yang namanya syariat, ada yang namanya hakikat untuk menjembatani dan mengantar antara syariat ke hakikat itu adalah yang namanya tarekat. Saya perlu beribadah itu ikhlas. Tapi bagaimana saya tahu kalau saya ikhlas? Kalau saya tidak pernah mengerjakan syariat seperti bersedekah. Oleh karena itu, ketiga sedekah itu adalah ibadah yang mengajarkan kepada kita untuk mencari ridho Allah. Di situ harus diselimuti oleh ruhnya yang bernama ikhlas. Maka untuk menggabungkan antara sedekah dan keikhlasan, ini ada namanya tarekat, cara, jalan, metode yang harus dilalui. Oleh karena itu sama kan, rukun Islam itu kan zohirnya. Di situ ada sholat, di situ ada puasa misalnya, di situ ada zakat dan seterusnya. Sementara di sana ada yang namanya rukun iman. Ini yang urusannya hati. Nah, untuk membangun ke sana, maka keihsanan yang dilihat dalam hidupnya itu adalah Allah. Maka kalau itu terwujud, dia akan menjadi seorang muslim, mukmin dan muhsin. Sama dengan haji mabrur tadi. Haji itu pasti ada syariatnya, ada syaratnya, ada rukunnya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Tetapi untuk mendapatkan yang mabrur tadi, itu kan di dalam banyak hadis dikatakan oleh Rasulullah. Haji yang mabrur itu haji yang di dalamnya tidak ada perkataan kotor. Tidak ada sumpah serapah. Haji yang di dalamnya semua yang diminta oleh Allah untuk dilakukan itu dikerjakan secara sempurna. Apa yang diminta? Orang sering berlatih manasik haji. Gimana tawaf, gimana sa'i, tapi melupakan bahwa kunci utama haji itu kan manistato'a ilaihi sabila. Dia punya konsep yang namanya istito'ah, mampu. Mampu itu dari mana saja? Ya dari banyak sisi. Misalnya, mampu secara harta. Kalau dia ingin mabrur, maka dia harus tahu uang yang dipakai untuk memenuhi persyaratan haji, kalau di Indonesia membayar biaya haji, membeli perbekalan dan lain sebagainya, apakah itu dari yang halal atau dari yang haram? Kita sering ya memiliki persepsi yang salah.
Kalau untuk sholat yang khusyuk misalnya, itu harus melakukan gerakan dan latihan. Padahal dalam agama itu kan dinyatakan bagaimana orang itu hatinya akan khusyuk kepada Allah kalau yang dimakan itu bukan sesuatu yang halal. Nah, yang seperti ini kalau ingin menggapai haji yang mabrur itu tidak cukup membaca buku manasik haji yang terjual, yang tersedia bahkan di internet. Tapi dia perlu datang kepada seorang guru agar menceritakan sebelum haji apa yang diperlukan dari aspek kebersihan jiwanya. Jadi itulah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menggapai kemabruran haji. Oke, tidak hanya fisik tadi persiapan. Tidak hanya fisik, tidak hanya di sana di tanah suci, tapi sebelumnya apa yang dilakukan di tanah air. Kalau di tanah air dia melakukan persiapan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Dia bisa berangkat haji, tapi saat dia berangkat haji, anak istrinya terbengkalai dari aspek nafkah. Itu juga tidak menghantarkan kepada haji yang mabrur. Oke, baik. Pak Kiai, nanti kita akan bahas bagaimana kemudian hakikat dari ritual-ritual haji yang dilaksanakan. Tapi kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Surga untuk Haji Mabrur. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kemudian ritual-ritual haji yang dilakukan di Tanah Suci itu bisa membentuk pribadi kita? Hakikatnya apa? Dulu waktu saya ngaji ya, Mila, saya selalu diingatkan oleh guru saya bahwa banyak ibadah di dalam Islam itu mengajarkan simbol. Karena simbol itu kan akan kekal abadi. Buku boleh dilarang, buku boleh hilang. Tapi simbol itu rasanya sulit untuk kemudian dimusnahkan. Oleh karena itu ketika kita misalnya membaca tata cara ibadah haji, orang yang mengerti dan belajar dengan benar akan paham bahwa isyaratnya itu sangat dalam. Misalnya ya, orang beribadah seperti sholat, puasa, itu kan di mana saja boleh. Tapi ibadah haji tidak boleh. Dia hanya bisa di tanah suci Mekah, di padang Arafah, di situ ada Mina, dan dimulai ihramnya itu dengan cara mendatangi mikot. Mikot itu kan dari tauqid, waktu, tempat, batasan. Seolah-olah ibadah haji yang Allah letakkan dalam rukun Islam yang terakhir mengatakan, kamu boleh pergi kemana saja. Tapi sejauh apapun kakimu melangkah, kau akan sampai pada mikot tempat di mana kamu harus menuju kepada saya, simbolnya Baitullah. Untuk sampai ke sana nih Mila, itu seorang laki-laki itu harus memakai pakaian ihram. Ini kan juga menarik. Dalam rukun Islam itu kan bukan saja haji ibadahnya. Di situ ada sholat, ada puasa, ada zakat misalnya. Itu tidak mensyaratkan apapun dari pakaian. Kecuali menutup aurat sebagai bagian dari kewajiban keseharian. Tapi haji, begitu sampai di mikot, kita disuruh melepaskan baju. Itu kan simbol kesadaran bahwa baju itu yang sering menjadi pembeda manusia. Kalau saya menjadi TNI, kalau di sini ada bintang 4, itu kan akan berbeda dengan yang tidak bintang 4. Kalau saya berpakaian seperti hari ini, itu dipersepsikan oleh masyarakat di Jawa misalnya, ini kiai. Padahal ketika saya sholat misalnya, belum tentu kan Mila, saya yang pakai peci, yang pakai baju seperti ini, atau mungkin pakai jubah dengan serban, itu sholatnya lebih bagus dari orang yang pakai celana. Tetapi kalau saya sholat berdua, yang satu pakai celana, yang satu pakai sarung, maka yang jadi imam pasti saya. Karena dipersepsikan secara sosial, simbol. Oleh karena itu simbol sosial ini harus dibuka. Anda mau menuju ke rumah Allah, tidak ada pangkat, tidak ada jabatan, tidak ada strata sosial, lepaskan baju itu. Sebelum melepas baju, ya dilepas bajunya, itu disunnahkan untuk mandi. Bersihkan lahiriahmu, untuk nanti kamu membersihkan batiniahmu.
kita mandi nih. Habis mandi kan pakai pakaian ihram yang warnanya putih. Kemudian ada sholat sunnah ihram bagi sebagian madhab. Itu kan mengingatkan perjalanan menuju Allah juga begitu. Dia boleh berpangkat jenderal, dia boleh memakai seragam kebesaran seorang raja, dia boleh memakai atribut DPR, MPR, presiden, kiai, habib, apapun. Tapi kalau mau berjalan menuju Allah lepas. Itu namanya kematian. Baju kita dilepas nanti. Setelah kita mati, tidak menggunakan baju yang biasa kita pakai. Dimandikan. Setelah dimandikan, dikafani. Begitu dikafani, semua orang hari itu pasti fokus tujuannya kepada Allah. Maka zikirnya itu cuma satu yang paling afdol. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik, saya menjawab panggilanmu ya Allah. Maka nanti di situ kelihatan itu. Kalau orang yang merasa ini panggilan Allah, dan ini jangan disalahartikan saya membela Kementerian Agama atau Biro Perjalanan. Kita kan banyak yang rewel itu, merasa sudah membayar mahal, merasa sudah mengeluarkan biaya besar. Kemudian sepanjang perjalanan itu lebih banyak protes. Daripada labbaik Allahumma labbaik. Saat itu saya dipanggil oleh Allah, maka saya semenjak melafadzkan talbiyah itu harus tenang. Saya tidak perlu merasa galau, merasa apapun. Karena yang manggil saya ini Allah kan. Sama toh Mila, kalau saya diundang orang, kedengeran yang mengundang saya itu orang kaya. Yang diundang banyak. Saya kan tidak perlu untuk datang duluan dengan niat takut kehabisan cateringnya. Kenapa? Oh, yang kaya itu motong sapi sampai 10 ekor untuk walimahan misalnya. Apalagi ini Allah. Nah, itu sebenarnya kan simbol. Labbaik Allahumma labbaik, ihram, mandi, miqat. Itu yang sebetulnya akan menghantarkan kita kepada haji mabrur tadi kan. Kesadaran bahwa ujung dari hidup itu wa anna ila rabbikal muntaha, dan berujung kepada setiap semua orang akan berakhir berhadapan kembali kepada Allah. Itu baru ihram saja. Belum yang lain. Belum yang lain. Kalau misalnya seperti sa'i begitu. Iya, itu pasti syarat dengan makna kan. Kalau saya boleh kan dimulai dengan tawaf. Tawaf kan. dulu, betul. Begitu masuk ke Masjidil Haram, Anda diminta untuk tawaf. Menarik ini, melihat Ka'bah. Ka'bah itu mudah-mudahan Mila sudah pernah lihat Ka'bah secara langsung ya. Mudah-mudahan ada rezeki dan takdir. Buat orang yang melihat Ka'bah dari Masjidil Haram, Ka'bah itu unik. Dilihat dari manapun, itu bentuknya sama. Bentuknya sama, punya aura yang sama, punya keindahan yang sama. Itu kan seolah-olah begitu Anda masuk ke rumah Allah, Anda harus melihat Allah itu dengan cara yang sama. Saat Anda mendapatkan gaji yang besar, Anda harus mengucapkan Alhamdulillah. Tapi saat Anda di PHK, Anda juga harus bertahmid kepada Allah. Saat Anda diberi kesehatan, Anda harus melihat Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Saat Allah memberimu sakit, di situ Allah juga sedang membagi rahmatnya. Gara-gara sakit, jadi rajin baca Quran. Gara-gara miskin, jadi rajin sholat duha. Itu kan sebetulnya simbol yang diajarkan ketika kita melihat Baitullah kan. Diputerin terus. Seakan-akan hidup itu harus selalu berputar dengan Allah. Anda menjadi apapun itu tidak akan mempengaruhi ya hubungan Anda dengan Allah. Apa kalau kiai itu kemudian hubungannya menjadi istimewa? Belum tentu. Kalau misalnya ilmu saya gunakan untuk kepentingan duniawi dan pribadi saya yang jauh dari nilai-nilai keikhlasan. Sementara ada orang lain misalnya menjadi pedagang, menjadi pejabat yang identitas pekerjaannya itu jauh dari kesan ahli agama. Tetapi dia gunakan untuk kesejahteraan bangsa lahir dan batin. Pemimpin yang memberikan kedamaian, kesejahteraan, akhlak, ilmu kepada rakyatnya. Itu kan menjadi sesuatu yang luar biasa. Disitulah Mila, akhirnya kita paham. Tawaf itu ya harus selalu bersama Allah. Mila di CNN ya bersama Allah, di rumah ya bersama Allah. Hari ini memakai pakaian yang bagus yaitu karena Allah. Di tempat lain pakaian kita tidak sebagus ini, itu juga kita syukuri sebagai pemberian Allah. Itu tawaf. Sa'i. Sa'i itu luar biasa kan. Itu kan kita meniru seorang perempuan hebat. Perempuan perkasa
dalam arti yang sangat-sangat positif, ditinggal oleh suaminya kan. Ditaruh anak itu di Dauhah, bagian yang paling tinggi yang ada di Mekah saat itu. Suaminya itu kan diperintah untuk pergi kan. Begitu pergi, tahu kan sejarahnya, dia panggil suaminya. Nabi Ibrahim nggak nengok, dipanggil lagi nggak nengok. Maka istri yang solihah itu bukan marah. Saya nggak tahu kalau Milah ditinggal kayak gitu akan apa Bawaannya reaksinya. sudah emosi. Emosi kan, tidak bertanggung jawab dan sebagainya iya. suami ini. Tapi Allahu amaraka bihada. Allah yang memerintahkan untuk ini. Kata Nabi Ibrahim iya. Maka dia dengan tenang. Kalau itu perintah Allah. Suaminya hilang di balik gunung. Sebagai manusia kecemasan tuh mulai datang. Tanpa air, tanpa bekal makanan, tanpa apa-apa, dan tanpa siapa-siapa. Kita mungkin nggak punya apa-apa, tapi masih punya siapa-siapa. Kita boleh jadi tidak punya siapa-siapa, tapi masih ada apa-apa. Ini tanpa siapa-siapa dan tanpa apa-apa. Istri Nabi loh, perintah Allah loh. Tapi bukan berarti sekedar menengadahkan dalam tawaf. Ya Allah beras, ya Allah susu, ya Allah pempes. Enggak lah. Tetap harus ada usaha. Dia berusaha, namanya sa'i. Sebenarnya kalau menggunakan logika ketuhanan, kan tidak ada yang sulit buat Allah. Kalau ibunda Maryam nih, ibunya Nabi Isa, itu bisa dikirim makanan. Bagaimana dengan ibunya, dengan istrinya Nabi Ibrahim, yang akan melahirkan semua para nabi. Oleh karena itu Allah ingin mendidik kita. Walaupun kamu berjuang untuk saya, walaupun kamu bekerja untuk saya, walaupun suamimu itu nabi besar, harus bekerja. Maka bekerjanya luar biasa kan. Begitu bayi nangis, dia harus mencari sumber kehidupan kan. Usaha keluar nih. Jangan cuman di rumah aja melakukan prediksi. Dikata istrinya, ayo abang, ayo kerja. Aduh gimana kerja sekarang? Enggak lah, keluar dulu lihat. Kan naik kan. Antara Bukit Sofa dengan Bukit Marwah. Dia naik. Kenapa ke Bukit Sofa? Karena tempat tinggi kan. Tempat tinggi itu kalau bahasa sekarang melakukan observasi, melihat di mana ada sumber kehidupan untuk saya dan anak saya. Dari situ nggak ada. Maka dilihat ada gunung lain, mungkin di sebelah sana. Usaha tuh nggak boleh ngelihat di sini tidak ada, tertutup, kemudian dunia itu terasa menjadi gelap buat dia. Boleh jadi ada satu pintu yang Allah tutup, tapi kita selalu fokus ke pintu itu. Padahal Allah akan bukakan pintu di sebelah sana. Lari bunda ke sana. Istrinya Nabi Ibrahim ini, Bunda Hajar itu naik ke sana, nggak ada. Tapi tidak berarti berputus asa. Dia katakan jangan-jangan nanti ada orang sedang berjalan di sana, kebetulan saya sudah di sofa. Maka dia balik lagi ke Marwah. Itu dilakukan 7 kali. Bukan hal yang sebentar dan mudah. Sekarang saja jemaah itu merasa capek loh, sa'i di atas marmer pakai AC. Rata sudah. Bagaimana Bunda Hajar di padang pasir tanpa apa-apa, tanpa siapa-siapa, panas luar biasa, melakukan usaha itu. Tapi kata Allah, kalau kamu sudah menunjukkan usahamu, hasilnya itu urusan saya. Air yang dicari di Bukit Sofa dan Marwah, sumber kehidupan yang beliau berputar-putar jauh, ternyata keluar dari tempat yang tidak pernah beliau duga. Di kaki anaknya Ismail yang masih kecil, bergerak kakinya menjejakkan ke bumi, keluarlah sumber air yang tidak pernah habis sampai hari ini. Itu maknanya sa'i. Luar biasa kita ya, belum sampai wukuf, belum sampai melontar jumroh, tapi disitulah sebetulnya esensi cara untuk meraih haji yang mabrur. Tidak cukup membaca ritual itu secara zahir. Duduk bersama guru, mengaji kitab-kitab yang tersedia, bukan saja fikih semata yang mengurutkan mana syarat, mana rukun. Mungkin butuh kajian kayak Imam Ghazali dalam Ihya-nya. Sehingga setiap ibadah itu bisa kita maknai secara dalam dan menjadi lentera yang memandu kita selama ada di tanah suci. Masya Allah. Nih yang menarik adalah bagaimana kemudian jika sudah melaksanakan ibadah haji, Pak Kiai, memaknai gelar haji. Nah, ada juga kan orang-orang yang mungkin setelah pulang dari ibadah haji maunya dipanggilnya Pak Haji atau Bu Hajah gitu ya. Nanti kita bahas ya Pak Kiai di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Surga untuk Haji Mabrur. Pak Kiai, setelah berhaji pulang ke tanah air, bagaimana sebenarnya harusnya kita memaknai predikat haji itu sendiri? Iya. Ini penting sekali untuk kita maknai. Dulu waktu saya ngaji, guru saya itu bilang gini. Kata guru saya, man dzaqo arafa. Orang kalau sudah dzaqo, merasakan. Itu arafa dia baru tahu. Kita sering kan memberi komentar terhadap sesuatu yang kita belum tahu. Iya. Jangan sampai, kata guru saya, orang hidup tuh kayak binatang monyet makan manggis. Dia gigit kulit manggisnya pahit, dia buang. Padahal di dalamnya ada sesuatu yang manis. Nah, manzako itu arafah. Orang itu kalau sudah pernah merasakan, dia baru akan tahu. Kalau dia sudah tahu, maka ightarofa. Ini sebetulnya berlaku untuk semua dalam hidup. Semua aspeknya. Kalau seorang laki-laki tahu dengan kecantikan perempuan itu, maka dia ightarofa. Dia larut tenggelam dalam kecintaan itu. Kalau sudah tenggelam nanti dia i'tarofa, memberikan pengakuan. Kalau dia sudah sampai mengakui, maka dia terkesan seperti orang yang kecanduan terhadap apa yang dia rasakan tadi itu. Maka orang kalau sudah mengerti haji tadi itu, mengerti dengan makna yang dalamnya, maka dia akan arafah kan. Dia tahu, oh ini ya ibadah haji, perjalanan menuju Allah. Kalau sudah seperti itu secara sederhananya, dia pulang ke tanah air harusnya berubah dong. Orang yang pernah merasakan sesuatu itu pasti berbeda dengan orang yang tidak pernah merasakan sesuatu. Satu contoh misalnya, saya punya teman ketika masa pandemi dulu, dia sampai sakit dan terbukti COVID itu sangat dahsyat. Yeah. Kalau ada orang lain kemudian mengatakan COVID itu nggak ada lah, bohong-bohongan, dibuat-buat, teman saya itu marah. Kenapa dia marah? Karena dia pernah antara hidup dan mati di ruang ICU yang cukup lama. Sehingga dia merasakan betul bahwa pandemi ini benar, virus ini ada. Nah kalau sudah dzaqo kan arafah, dia tahu betapa bahayanya. Begitu betapa bahayanya dia ightarofa. Sangat hati-hati kemana-mana maskeran ini. Karena dia tahu betul rasa itu. Nah kalau sudah seperti itu kan pengakuan. Nah kalau sudah pengakuan pasti perilakunya berbeda kan dengan orang yang belum terkena. Kadang-kadang kita mengatakan, oh itu COVID begini-begini. Karena belum tahu kan penderitaan orang. Nah orang yang memakai gelar haji ketika pulang, seharusnya itu bukan kebanggaan. Gitu loh. Itu bukan kebanggaan, itu bukan tasyrif, penghormatan. Tapi itu taklif, beban. Oke, nah itu. Beban bahwa dia sudah menjalankan rukun Islam yang kelima. Seharusnya dia menjadi muslim yang paripurna kan. Bagaimana tidak paripurna? Dia bukan saja dididik sholat, dia bukan saja dididik puasa, zakat, berbagi, lisannya diawali dengan syahadat dulu ketiga rukun Islam, tetapi sudah ditutup oleh perjalanan spiritual yang memiliki aspek rohani yang luar biasa. Maka ketika dia pakai gelar haji, itu bukan kebanggaan, tapi menjadi penyelamat buat dia. Kalau misalnya nih, ya dulu saya di pesantren tuh punya teman, ya teman itu memiliki kemampuan yang berbeda dengan kami. Jadi dia itu masih umur 16 tahun sudah pergi haji di masa itu. Jadi kalau dipanggil kan teman kita sudah panggil haji. Nah, begitu. kita bercanda tuh. Masa haji ngambil tahu goreng 5 bilangnya 3. Nah, gitu lah. Nah, itu kan sebetulnya makna mengapa orang menyematkan gelar haji kepada mereka yang sudah berhaji. Penghormatan dari yang menyebut. Saya menyebut dia haji itu saya hormat. Karena dia sudah melakukan perjalanan ritual yang luar biasa. Pengorbanan, ya, biaya, meninggalkan keluarga misalnya. Tapi buat orang yang dipanggil haji, itu adalah satu warning. Anda dipersepsikan sudah sempurna nih rukun Islamnya. Belajar apa Anda dari sholat? Apa yang Anda ambil dari puasa? Pelajaran apa yang Anda dapatkan dari zakat? Apa artinya syahadat yang diucapkan menjadi rukun Islam pertama? Dan Anda tutup kemarin dengan ibadah ritual haji. Jadi berat ya, itu justru menjadi beban. Dan harusnya menjadi lebih baik. Nah Pak Kiai, itu tadi ciri-ciri kemudian seseorang bisa dikatakan, ini tampaknya ini ya, si fulan ini insya Allah menjadi haji mabrur. Apakah kita juga bisa mengidentifikasi? Identifikasinya kan seperti ibadah yang lain. Dulu guru saya di pesantren itu juga sering bilang, penting buat kamu untuk sholat tahajud. Penting.
Tapi lebih penting lagi, menjadi seperti apa setelah kamu sholat tahajud. Menjaga sholat itu penting. Tapi dampak dari setelah kamu sholat kepada Allah itu apa? Ketika kamu berpuasa itu penting. Tapi puasa itu kan latihan. Latihan untuk masa depan. Kalau kita sekolah kan kita ngambil pelajaran. Tapi pelajaran itu kan bukan untuk hari itu. Tapi untuk bekal kita di masa yang akan datang. Kalau orang mau tahu sukses atau tidak suksesnya orang yang berpuasa, itu kan dampaknya terlihat. Setelah puasa. Terlihat lebih sabar, terlihat memiliki empati karena dia pernah merasakan lapar, terlihat misalnya orang itu punya kontrol emosi yang lebih baik, itu berarti dia mendapatkan pelajaran dari puasa. Haji juga gitu kan. Ketika dia misalnya di padang Arafah, wukuf, semua orang berkumpul di lahan yang hanya mungkin 8 hektar atau lebih sedikit ya di puncak dekat Jabal Rahmah. Semua orang memakai pakaian yang sama. Seenak-enaknya tenda hari itu tetap tidak enak. Ya, saya beberapa kali itu diberi kesempatan haji dengan beberapa tokoh. Baik itu tokoh pemerintahan, tokoh agama, seorang kiai yang punya santri banyak sekali. Itu untuk masuk toilet di Arafah antri. Saya mengatakan seandainya tidak ingin mengganggu keusuhan haji, saya ingin foto seorang kiai antri di depan toilet, apa yang akan dibayangkan oleh murid-muridnya. Tapi ketika kita belajar itu, kita katakan iya ya, strata sosial, uang itu tidak cukup dalam hidup. Ada banyak hal yang boleh jadi lebih dibutuhkan dalam hidup ini. Nah, ketika kita bisa memaknai seperti itu, Mila, maka jalan untuk menjadi haji mabrur yang terlihat pulang, itu akan paham, oh iya ya, kita berkumpul itu sama, memiliki kebutuhan yang sama. Hari itu karena pangkat dan jabatan, bahkan kita sering nggak dikenal orang. Orang yang sering bertemu dengan saya, karena saya memakai ihram, tidak memakai peci misalnya, orang boleh jadi saru. Saat orang itu saru, dia menganggap saya orang biasa kan. Saya tidak ada lagi penghormatan dari santri saya yang saya dapatkan di pesantren. Tapi itu kan pelajaran buat saya. Nanti juga gitu kan di akhirat. Kan nggak ada lagi status sosial. Nah, ketika ini berdampak ketika pulang di tanah air, itulah sejatinya haji yang mabrur. Masya Allah. Jadi luar biasa perjalanannya, persiapannya pada saat pelaksanaan sampai dengan pulang. Pulangnya. Orang yang sudah melakukan sa'i, itu orang yang tidak mudah putus asa. Tidak ada orang yang kemudian hanya mengkambing hitamkan takdir dan nasib. Atau kemudian bersembunyi di balik label-label yang bersifat agama. Ibunda Hajar itu tahu itu perintah Allah. Tapi dia tidak pernah mempertanyakan kepada Allah, Allah mana makanan? Saya kan sudah nurut, ditaruh di kota Mekah tanpa apa-apa dan tanpa siapa-siapa. Mana balasannya? Mana Jibril? Itu mungkin kalau saya jadi Ibunda Hajar akan banyak menuntut itu. Ya, banyak kan? menuntut. Ya, tapi orang yang pulang dari haji, yang dia katakan saya yang penting sa'i. Sebelum sa'i saya tawaf dulu. Artinya apapun yang akan kita kerjakan, motivasi dan niatannya itu karena Allah. Betul. Setelah itu usaha. Lepas dari situ, itu sudah urusannya Allah. Oke. Pak Kiai terakhir, kalau misalnya ada seseorang yang merasa kayaknya pada saat pelaksanaan ibadah haji sebelumnya saya merasa belum berhasil. Saya masih merasa ada kekurangan di sana sini. Kira-kira kalau kemudian dia berniat untuk melakukan ibadah haji lagi? Iya, ibadah haji yang akan dia lakukan kembali, itu jatuhnya kan sunnah. Selama ibadah yang dia merasa kurang tadi sudah dilakukan benar secara fikihnya. Syarat rukunnya. Kalau dia tidak mendapatkan kepuasan batin, maka dia mau mengulang hukumnya sunnah. Kalau ibadah sunnah itu harus dilihat tuh. Dampaknya sejauh mana. Misalnya, untuk sekarang orang pergi haji katakan dengan selamatan dan sebagainya lah. Butuh uang 100 juta satu orang. Itu belum untuk meninggalkan anak istrinya. Katakan untuk aman, saya harus punya uang sekitar 125 juta. Saya lakukan untuk haji sunnah, atau mencekolahkan anak yatim, atau memberi makan kaum papa, atau digunakan untuk sesuatu yang membahagiakan orang tua saya dan sebagainya. Itu kemudian akan menutupi segala apa yang kurang. Kata guru saya dulu, apa yang ada di tangan Allah dan pada kuasa Allah itu tidak dibagi dan ditentukan dengan logika manusia. Boleh jadi haji yang pertama dia tidak sempurna,
tetapi kesadaran akan ketidaksempurnaan itu untuk ditutupi dengan jalan kebaikan yang lainnya, itu bisa membuat dia menggapai ridho Allah dari jalan yang berbeda. Luar biasa. Ini sebuah closing statement yang luar biasa. Pak Kiai, tidak terasa ini waktu kita terbatas, kita harus berpisah. Terima kasih atas waktunya, ilmunya Pak Kiai, insya Allah bermanfaat. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.